Tertangkap tangan mencuri burung dara dan sepatu, dua pemuda di Durensawit, Jakarta Timur babak belur dihajar massa Minggu malam tadi. Saat beraksi, kedua pelaku yang dipengaruhi minuman keras tersebut juga membawa senjata tajam. Ulah dua pemuda mabuk memecah keningan malam di Jalan Swakarsa, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Kedua pemuda yang masih di bawah umur itu kedapatan mencuri seekor burung dara dan beberapa pasang sepatu. Tak ayal kedua pelaku pun jadi bulan-bulanan massa hingga babak belur. Apalagi saat ditangkap, keduanya masih di bawah pengaruh minuman keras dan mempersenjatai diri dengan celurit. Ini udah bolak-balik di sini. Dia berdua, saya kejar. Tangkapnya di sini. Dia ngambil itu burung dara, sepatu. Udah pas dia mau ngambil lagi, udah saya pergokin dia. Dia nggak dicelurit, dijakin duel saya sama dia. Meski sempat berkelit, saat diinterogasi warga, keduanya tak berkutik ketika polisi tiba di lokasi. Dua pemuda mabuk itu pun dibawa ke markas polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Subandri Arifki melaporkan dari Jakarta. Ke informasi selanjutnya, saudara, diduga membuka praktik pengobatan ilegal, sebuah rumah di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu digerebek polisi. 7 pekerja yang hanya merupakan tamatan SMA dan tidak mengantongi sertifikat medis dibekuk. Tim Busur Elang Jupi Satreskrim Polres Kepahiang mendatangi sebuah rumah di Desa Pasar Tengah yang diduga dijadikan tempat praktik pengobatan ilegal. Penggerebekan dilakukan Kamis lalu berdasarkan laporan warga yang resah dengan aktivitas terlarang di tempat ini. Ini yang cewek duluan naik mobil, yang cowok nanti. 7 pekerja yang hanya merupakan tamatan SMA dan tidak mengantongi sertifikat maupun bukti keahlian medis dibekuk. Sejumlah obat-obatan herbal yang dijual ke pasien juga disita. Modus para pelaku berkeliling dari desa ke desa untuk memeriksa kesehatan warga. Di sana mereka menjualkan dan mengeluarkan resep yang bukan peruntukan kepada orang yang bukan medis. Ternyata setelah kita mengamankan dari laporan masyarakat dan kita periksa, benar mereka hanya tamatan SMA dan bukan ada background dari seorang medis maupun tamatan maupun ada profesi medisnya. Ketujuh pekerja tersebut hanya diminta menjalani wajib lapor. Sementara 2 penanggung jawab klinik yang belakangan juga ditangkap hingga Minggu siang masih diperiksa. Ferry Susanto melaporkan dari Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Saudara, seorang ibu rumah tangga tewas setelah meminum air dari lemari es di rumahnya di Klaten, Jawa Tengah. Diduga korban meminum air yang mengandung racun. Lalu siapakah yang tega meracuni korban dan apa alasannya korban ini dibunuh? Saudara, inilah berkas Buser selengkapnya. Duka menyelimuti kediaman Hani Dwi Susanti di Cuwiring, Klaten, Jawa Tengah. Ibu rumah tangga ini tewas setelah meminum air dari lemari es di rumahnya. Pulang dari pasar, terus minum. Nah, ngomong sama saya kalau airnya pahit gitu. Tapi pada waktu itu saya lagi benerin plafon, jadi nggak terlalu ngeh. Nah, pas saya turun, istri saya udah mau ambruk, saya lari, saya tangkap. Sigit kemudian membawa korban ke rumah sakit. Namun sesampainya di rumah sakit, dokter menyatakan korban sudah meninggal. Suami korban tentu saja kaget dan merasa ada yang tidak beres. Pas waktu merasa janggalnya, istri saya setelah diponis sama dokter udah nggak ada, saya itu dikasih minum sama kakak saya. Katanya dia udah nyicipi kalau minumannya ada yang pahit. Nah, saya ikut nyicipi. Nggak sampai saya telan, lidah saya kayak kebakar.
Terus saya dilariin ke rumah sakit PKU. Nah, di situ saya berpikiran janggal karena memang kematian istri saya itu nggak wajar. Hasil otopsi mayat korban, diduga Hani tewas karena meminum air yang mengandung racun. Namun suami korban tidak diberitahu jenis racun yang ada dalam minuman tersebut. Kalau spesifikasinya belum dikasihin. Cuman kemarin ada itu kertasnya dari dokter. Apa kandungan apa ini? Nggak ada penjelasannya, Mas. Kalau mengetahui itu racun dari mana, Mas? Kemarin. Ya dari dokter itu. Hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan racun di sejumlah minuman, bahkan susu untuk anak korban. Sigit menduga pelaku ingin membunuh dia dan keluarga. Nebar racunnya itu nggak cuma di minuman, tapi di semua barang, di susu anak saya juga dikasih racun juga. Berarti sasarannya nggak cuma jenengan atau istri gitu, tapi cuma juga anak. Iya, satu keluarga saya. Dari keterangan sejumlah saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara, polisi memeriksa seseorang yang diduga pelaku penebar racun. Sekarang sudah kita amankan, terduganya ya belum pelaku ya, belum tersangka, masih terduga saja. Karena masih sebatas pengakuan dan masih kita dalami, berinisial SA. Umur sekitar 43 tahun. Apakah itu masih saudara dengan korban? Informasi yang kami dapatkan adalah masih ada hubungan keluarga. Terduga pelaku yang diamankan merupakan kakak ipar Sigit. Sigit dan istri terduga pelaku merupakan kakak beradik, namun tidak kandung. Keduanya merupakan anak dari ayah angkat yang sama. Keesokan harinya, Polres Klaten, Jawa Tengah mengumumkan tersangka kasus pembunuhan Hani. Tersangka adalah Sabrini, 43 tahun, kakak ipar suami korban yang sebelumnya ditangkap polisi di Wonogiri, Jawa Tengah. Penyelidikan polisi, Sabrini membunuh korban dengan cara mencampurkan racun apotas ke dalam botol air mineral dan susu bubuk. Air dalam botol yang tercampur racun inilah yang diminum korban. Tersangka atau pelaku ini memiliki dendam kepada suami korban. Memang jadi sasaran utamanya adalah suami korban. Namun bisa dibilang random lah saya bilang yang ada di keluarga itu. Tapi memang terkait dendamnya dengan suami korban. Karena memang sudah ada historisnya yang dimana pihak keluarga korban maupun tersangka sering terjadi cekcok mulut. Pada polisi, tersangka mengaku cemburu pada Sigit karena membonceng istrinya. Padahal Sigit dan istri tersangka kakak beradik. Salahnya masalah keluarga. Apa? Warisan Pak? Enggak. Warisan? Masalah keluarga, masalah apa Pak? Marah. Istriku dibonceng. Istriku dibonceng. Iya, sama Sigit. Kan sama-sama anak angkat. Kapan itu dibonceng? Sasaran utama racun yang ditebar tersangka adalah Sigit, suami korban. Dendam yang membara di hati tersangka memuncak di saat tersangka berpisah ranjang dengan istrinya. Itu yang mau diracuni semua satu keluarga atau sendiri? Enggak. Sasaran saya cuma Sigit. Tapi kenapa ditaburi di susu Pak? Susu anak itu. Pokoknya niat saya cuma Sigit. Tapi kenapa susunya juga ditaburi itu? Susu anak. Pokoknya niat saya cuma Sigit. Nanti dari Pak ya gini ya Pak ya. Berarti cemburu. Yang diboncengin. Cemburu. Iya. Enggak, masih istri. Pisah ranjang 4 bulan. Rupanya meski Sigit dan istri tersangka merasa sebagai kakak beradik, tidak begitu bagi Sabrini. Hubungan kekerabatan ini pula lah yang diduga menjadi sumber utama percekcokan antara Sigit dan Sabrini. Hingga puncaknya Sabrini merasa cemburu sang istri dibonceng Sigit, kakak angkatnya. Racun pun ditebar hingga Hani, istri Sigit, tewas. Akibat perbuatannya,
Sabrini terancam hukuman 20 tahun penjara. Saudara, sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah telah kami rangkum dalam Buser 6. Bentrokan antara Satpol PP dan pedagang pasar Lelo Serdang Berdagai Minggu sore kemarin kembali terjadi. Para pedagang berupaya menerobos blokade pintu masuk ke dalam pasar menggunakan mobil bak terbuka. Kericuan baru reda setelah polisi tiba di lokasi. Hingga kini ratusan pedagang pasar tetap bertahan di pasar Lelo, meski sudah disediakan lapak mengganti di pasar Seirampa. Aksi baku hantam mewarnai pertandingan sepak bola di Stadion Mini Sumur Batu, Bantar Gebang, Bekasi, Minggu petang kemarin. Diduga kericuan terjadi akibat permainan kasar yang dilakukan salah seorang pemain. Alhasil panitia terpaksa menghentikan jalannya pertandingan yang memperebutkan Piala Wali Kota Bekasi ini. Kesebelasan Bantar Gebang dan kesebelasan Rawalumbu pun akhirnya didiskualifikasi. Belasan truk pemadam kebakaran berdatangan ke Jalan Pinang Raya Rawamangun, Jakarta Timur, Senin dini hari tadi. Petugas berjibaku menjinakkan si jago merah yang melalap 2 rumah dan 1 rumah makan. Penyemprotan air untuk pendinginan pun dilakukan untuk benar-benar memastikan tidak ada lagi sumber api. Diduga kuat pemicu kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah. Inilah detik-detik evakuasi jenazah Muhammad Soleh yang tenggelam di Pantai Barombong, Makassar, Minggu sore kemarin. Bocah 10 tahun itu ditemukan tak jauh dari lokasi penemuan jasad Mustafa, sang adik yang juga sudah meninggal dunia. Kakak beradik itu pada Minggu pagi berwisata ke Pantai Barombong bersama 11 temannya. Naas saat sedang berenang, keduanya tiba-tiba tersapu ombak besar hingga tenggelam. Suasana duka menyelimuti kediaman Rani Hafriani di perkampungan nelayan Kecamatan Medan Belawan Minggu pagi kemarin. Keluarga dan orang tua tak kuasa menahan tangis mengetahui bocah berusia 1,5 tahun itu meninggal dunia akibat tenggelam saat banjir rob menerjang Sabtu sore sebelumnya. Setelah 2 jam pencarian, korban ditemukan tak bernyawa di kolong rumah. Upaya bantuan pernapasan yang diberikan petugas Sudin Bul Karmat Jakarta Selatan membuahkan hasil. Korban yang tertimpa reruntuhan batu dari tembok pagar setinggi 2 meter di pinggir jalan Pejaten Raya ini akhirnya bisa diselamatkan. Namun naas, satu rekan korban sesama pedagang meninggal dunia di lokasi. Musibah tembok roboh ini terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras Minggu sore kemarin. 4 pengantar pengantin tewas seketika dalam sebuah kecelakaan beruntun. Apa penyebabnya? Selengkapnya sesaat lagi di Buser Pagi.